Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sorotan awal pagi bersama hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasulullah SAW pernah berpesan dua patah perkataan saja. Dua perkataan saja. Apa kata Rasulullah? An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah meninggal pesan dua patah perkataan saja. Senang ya. Apa katanya? Ad-dinu an-nasihah. Coba kita bilang ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Ya, ad-din agama, an-nasihat nasihat. Agama itu nasihat. Apa maksudnya? Maju mundur agama itu, kuat lemah agama itu tergantung kepada nasihatnya. Kalau sebelum diberi nasihat. Orang mau memberi nasihat, mau mendengar nasihat, mau minta nasihat, itu maka kuat Islam katanya. Islam akan kuat, Islam akan maju, iman akan meningkat kalau kita mau mendengar nasihat ataupun meminta nasihat. Ada juga sahabat Nabi zaman dulu meminta kepada Rasulullah. Ada juga langsung diberi oleh Rasulullah tanpa diminta. Ada juga yang bertanya. Jadi banyak caranya ya. Yang jelasnya agama itu perlu kepada nasihat. Perlu kepada nasihat. Mau meningkatkan agama, seringlah mendengar nasihat. Nasihat di sini merangkumi belajar, pengajian, bertalaki, belajar langsung kepada guru, markitab ningalak mandailing, buka kitab, buka kaji, buka Quran, tadabbur, buka kitab hadis, mendengar khutbah. Sekarang sudah canggih ya, dari media elektronik pun bisa. Bisa juga dari jarak jauh ya. Yang jelasnya ad-dinu an-nasihah. Agama itu tergantung kepada nasihat. Ada tak nasihat di masjid? Kemarin saya berjalan ke Pasaman Timur, salat zuhur di satu masjid, 5 baris lebih orang sembahyang zuhur di sana. Subhanallah, lebih 5 baris. Saya pikir-pikir, ada ndak di Simpang Ampel orang sampai sembahyang zuhur 5 baris? Subhanallah. Tapi ndak ada sepatah dua kata sebelum sholat atau sesudah sholat. Sepatutnya ada ya. Mungkin di pagi hari masjidnya berisi barangkali. Sembahyang maghrib dengan isya kemarin di tempat lain, isya itu imam saja nampak saya. Ada anak-anak mengaji di masjid, tapi tidak sholat. Anak-anak tidak sholat. Ini aneh ini saya pikir. Kadang-kadang anak-anak mengaji di masjid, mengaji saja, tapi tidak sholat, tidak sembahyang. Subhanallah.
Itu maka dikatakan oleh Nabi Muhammad ad-dinu an-nasihah. Dalam pada itu kita mau menyampaikan satu hadis Nabi lagi. Ini dari kitab Nilai Waktu dalam Kehidupan. Kemarin kita bicara tentang suratul Asr kemarin ya. Kata Imam Syafi'i, suratul Asr itu kalau belajar betul-betul 3 ayat pendek, kalau belajar betul-betul ditekuni sampai faham, sampai mengerti maksud suratul Asr itu, selamat hidup orang itu, kata Imam Syafi'i. 3 ayat pendek yang mengandung perintah nasihat juga. Di sana perintahnya apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu nasihat. Berilah wasiat. Di sana wasiat. Wasiat itu nasihat. Sampaikanlah nasihat itu. Watawasau itu artinya terus menerus dan timbal balik. Bukan satu pihak saja. Watawasau bil haqq, berpesan, berwasiat, saling menyampaikan bil haq, tentang kebenaran, tentang Islam. Banyak orang Islam tapi banyak yang tak tahu tentang Islam karena tidak mau mendengar nasihat. Maka dalam suratul Asr yang kata Imam Syafi'i tadi, kalau orang itu faham suratul Asr diamalkannya, selamatlah katanya. Subhanallah. Cukuplah dengan mendalami suratul Asr saja, cukuplah bagi orang itu, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Di sini ada hadis yang menyokong pendapat Imam Syafi'i juga, diambil pada kitabnya Nilai Waktu dalam Kehidupan. Kemarin kita sudah bilang waktu itu lebih mahal daripada emas dan perak, lebih mahal daripada duit. Waktu lebih mahal daripada harta benda yang mahal, karena waktu bila berlalu hilang terus, tidak bisa diganti lagi. Kalau duit hilang, harta hilang, bisa diganti. Waktu berlalu hilang begitu, tidak bisa dikejar lagi. Di sini dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW berpesan. Ada juga riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Ad-Darimi juga ada. Di sini selalu kita dengar ya, selalu kita dengar dalam khutbah. Tapi kadang-kadang lupa lagi ya. Apa katanya? Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Nanti kita akan menghadap Allah. Setiap orang akan ditanya 4 pertanyaan. Ini berhubungan dengan waktu. Nanti saat kita menghadap Allah akan ditanya beberapa pertanyaan dasar tentang sholat. Ada juga hadisnya tentang sholat juga ada. Nanti akan ditanya tentang sholat katanya. Dan di sini tanya tentang 4 perkara lain. Indak bergeser, indak berganjak, indak beralih, indak bergerak nanti di hadapan Allah. Selesaikan 4 dulu. 4 soalan. Nomor 1, an umri fi ma'afnah, tentang usianya kemana dihabiskan. Nomor 1 tentang usianya kemana dihabiskan. 50 tahun apa yang dibuat 50 tahun itu. 60 tahun apa kerjanya. 70 tahun itu ditanya. An umrihi fi ma'afnah, mengenai usianya kemana dihabiskan. Nomor 2, wa an syababi fi ma'ablah, masa mudanya kemana dimanfaatkannya, apa kerja waktu muda. Usia secara umum, kemudian usia muda secara khusus, karena usia muda ini usia yang terpenting dalam perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasab wa fi ma anfaqah. Wa an malihi min aina iktasab wa fi ma anfaqah, tentang uangnya, duitnya, harta bendanya, dari mana sumbernya, dari mana dapatnya, dan kemana dibelanjakannya, kemana digunakannya. Yang keempat, wa an ilmi madza amila bih, tentang ilmu. Ilmu akan ditanya. Ilmu akan ditanya.
Subhanallah. Adakah dia mengamalkan ilmunya? Tahu dia perlu sembahyang ke masjid? Tahu. Datang tak? Itu akan ditanya. Datang enggak? Itu akan ditanya. Ada riwayat lain, ada 2 riwayat di sini hampir sama, ada berbeda sedikit saja. Ada satu perbedaannya. Ini riwayat Imam Ad-Darimi, katanya la tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Sama juga. Tidak akan bergerak seseorang di depan Allah sehingga selesai menjawab 4 pertanyaan. Hampir sama dengan yang tadi, mirip ya. Wan umri fi ma'afna, tentang usianya kemana dihabiskan, kemana dihabiskan, hari ini untuk apa, besok untuk apa, lusa untuk apa, kemarin untuk apa. Wa an jasadi fi ma'ablah, tentang jasadnya, kakinya, tangannya, lidahnya, mulutnya, telinganya, matanya, kemana digunakan, kemana dimanfaatkan. Tadi tentang usia remaja, ini sekarang tentang anggota badan, anggota jasadnya. Baru tentang harta seperti yang tadi, dan baru tentang ilmu. Yang jelasnya ilmu akan ditanya. Kenapa? Karena tugas pokok manusia belajar dan belajar. Kalau kita lihat sejarah penciptaan Adam ya, boleh dibuka Quran nanti, macam mana Allah menjadikan Adam. Disebut dalam surah Baqarah ayat 30-31, halaman 6. Senang ya, halaman 6. Setelah Adam dijadikan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, saya akan menjadikan Adam, makhluk, sebagai khalifah. Khalifah itu ada tugas ya. Kita ini khalifah. Mungkin orang umum tidak tahu khalifah itu apa. Artinya petugas. Setiap kita ini tugas. Kalau dia suami, tugas untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya. Kalau dia sebagai orang tua, tugas untuk saudaranya, anaknya, cucunya, menantunya, anak kemenakannya, jirannya, sahabatnya, jemaahnya. Kalau dia pemimpin dalam masyarakat, Pak Jorongnya, Pak Walinya, Pak Camatnya, Pak Gubernur, Pak Presiden, Kementerian Agama, masing-masing ada tugas. Dikatakan di sini Adam itu khalifah, petugas. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Itu ayat 30. Lalu ayat sesudahnya 31, wa 'allama Adamal asma. Nabi Adam dia ajar ilmu. Sesudah Adam diciptakan, Nabi Adam diajar ilmu. Karena tidak mungkin jadi khalifah kalau tidak ada ilmunya. Macam mana dia melaksanakan tugas, menjalankan tugas kalau dia tidak ilmu? Tanpa ilmu, tentu mesti diajar. Allah sendiri yang mengajarnya. Kalau kita lihat lagi, kita kaitkan dengan surah yang pertama turun, ayat yang pertama turun, wahyu yang pertama turun. Juga di sana perintah belajar. Kalau kita lihat, wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kata ulama bukan perintah membaca saja, menggali ilmu. Iqra, belajarlah, timbalah ilmu. Bukan membaca saja ya. Membaca jalan untuk menambah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah dengan nama Allah. Belajar itu dengan nama Allah, bukan sesuka hati. Mesti serius melaksanakan tugas Allah, melaksanakan perintah Allah. Macam kita bekerja
dia kerja di kantor camat, dia diutus oleh bapak camat, wakil camat, mewakili camat, mewakili bapak camat, berarti dia kerjanya kerja pak camat. Ini pun juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belajarlah, bacalah dengan nama Allah, atas nama Allah. Nah, jadi bukan sesuka hati ya, mesti dengan penuh kesungguhan. Alladzi khalaq, Tuhan yang Maha Pencipta. Khalaqal insana min alaq, Allah jadikan manusia dari darah segumpal. Sesudah jadi air tuh ya, kamu dijadikan dari darah, sebelumnya air, darah, daging dan seterusnya. Berarti ada tugas. Tidak mungkin Allah menjadikan manusia tanpa ada tugas. Iqra, 2 kali. Belajarlah, bacalah. Wa rabbukal akram, Allah itu Maha Pemurah. Kalau kamu belajar, kamu akan pandai insya Allah. Maka di dalam hadis dikatakan, kalau orang itu melangkah menuju Allah selangkah, contohnya lah ya, kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan datang berlari katanya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Allah itu Maha Pemurah. Tapi belajar mesti ikut caranya ya, bukan sesuka hati. Belajar, cari guru, cari pembimbing, cari mursyid, belajar betul-betul, buka buku, buka Quran, buka hadis. Bukan mendengar begitu saja, itu mendengar tidak cukup, tidak cukup. Kalau kita pergi ke komunitas orang-orang yang maju, oh hari ini kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir ini, kitab ini, subhanallah, subhanallah, tadabbur Al-Quran, tahsin qiraat dan lain-lain sebagainya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, belajarlah, timbalah ilmu. Allah itu pemurah sekali. Subhanallah. Alladzi 'allama bil qalam, Allah itu akan mengajar manusia dengan kalam. Semua proses belajar dan mengajar perlu kepada kalam, pena ya, pulpen. Kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajar manusia ilmu yang belum dia tidak tahu. Nah, kalau orang itu belajar dan belajar, Allah akan memberi ilmu. Tapi kalau tidak belajar, macam mana mau dapat ya? Dia mau anak, tapi tidak kawin, hidup single, hidup sendiri. Ya Allah, kasihlah saya anak ya Allah. Ya Allah, berilah saya keturunan ya Allah. Tapi hidup sendirian, macam mau macam mana dapat? Jadi belajar mesti ikut prosesnya, ikut prosedurnya. Yang jelasnya di antara pertanyaan pokok nanti dari kemudian tentang ilmu. Ilmu akan ditanya. Karena tugas asas, tugas dasar hidup ini belajar. Karena kita ini petugas sebagai khalifah, sebagai petugas, macam mana dia menjalankan tugasnya? Kalau dia tidak belajar, ayahnya mesti ke masjid, ibunya mesti ikut suami yang saleh. Kalau suami ke masjid zaman sekarang, istri juga mesti ke masjid. Kadang suami ke masjid, istri tidak ke masjid, ataupun istri ke masjid, suami tidak ke masjid. Patutnya kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun. Patutnya begitu ya. Sailia semudia sadancang babasi saciok ba ayam. Patutnya begitu ya. Patutnya saling kerjasama, saling mendorong. Yang jelas 4 pertanyaan dasar tadi tentang usia secara umum. Dalam satu riwayat tentang usia remaja, apa dibuat masa muda dulu. Subhanallah. Tentang duit, dari mana dapatnya, kemana dibelanjakan. Tentang ilmu, tentang ilmu. Satu lagi tadi tentang jasad.
badan yang kuat, badan yang sehat, kaki yang kuat, kemana saja dilangkahkan, kemana saja perginya. Mata yang sehat, apa yang dibacanya, apa yang ditelaahnya, apa yang difikirkannya dengan mata ini. Itu akan ditanya. Telinga dan anggota lain, termasuk kalbu, ya, termasuk hati. Hati yang paling mahal dalam kehidupan kita. Hati ini, apa kehendak hati itu, kemana arahnya, apa yang dicarinya, itu akan ditanya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Itu ini termasuk uraian atau lanjutan uraian kemarin tentang suratul Asr. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau orang itu faham suratul Asr selamat hidupnya. Tapi ini tidak belajar, tidak belajar. Wal asri innal insana lafi khusr, 2 ayat. Wal asri 1 ayat. Innal insana lafi khusr 1 ayat. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ketiga. 3 ayat pendek. Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu faham cukup. Maaf ya, kalau orang itu faham cukuplah, katanya. Cukuplah untuk bekal hidupnya untuk selamat. Insyaallah, mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa radna. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya akramal akramin wa ya dzal jalal ikram. Ishfina shfi mardana mardal muslimin. Anta syafi antal muafi. Ya akramal akramin wa ya khairar rahimin wa ya khairal ghafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.